kita sekalian. Om Swastiastu. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Di agenda satu ini adalah agenda penutup sebenarnya, yaitu ASBN, Api Semangat Bela Negara. Ya, di mana itu adalah penutup. Namun kita masih punya pertemuan kedua ketiga terkait dengan sifat perilakunya. Ya. Kegiatan untuk bela negaranya itu tutup di kegiatan ASBN, Api Semangat Bela Negara. Yang mestinya ketika kita laksanakan ini, mestinya kita secara klasikal itu adalah caraka namanya. Kalian membaca modul, itu penutupnya caraka dulu. Kemudian diakhiri dengan Api Semangat Bela Negara. Namun, karena di sini personil kita terbatas, kemudian kita sifatnya per kelompok. Jadi, saya mengambil inisiatif untuk melakukan renungan. Ya. Renungan ini boleh kalian resapi secara baik dan sungguh-sungguh, ya, karena ini nantinya akan berhubungan juga dengan kalian. Ketika kita berbicara terkait dengan bela negara, di balik semuanya itu sebelum kita merdeka, ada satu hal yang paling penting yang perlu kita ketahui. Apa? Perjuangan dari seorang pahlawan kita. Ya. Tanpa adanya perjuangan dari seorang pahlawan kita membuat bangsa Indonesia ini menjadi merdeka dan kalian menggunakan latar yang merah putih, lambang negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ ada tetesan-tetesan darah, keringat, perjuangan, semangat, ya, dan pengorbanan tentunya untuk siapa? Untuk kita semua. Dan tanpa perjuangan dari seorang pahlawan, kalian tidak akan bisa pernah duduk, ya, mengikuti pelatihan ini tentunya. Jadi saya pengen sedikit membakar semangat kalian, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita, para pahlawan kita semasa dulu. Saya akan memutarkan suatu video berkaitan dengan pidato Bung Tomo, di mana ketika beliau berpidato membakar semangat pejuang-pejuang kita yang ada di Surabaya, itu dari semua kalangan, ya, dari semua agama, dari semua suku yang ada di bangsa Indonesia ini. Dan ada perwakilan-perwakilan daerah termasuk Sulawesi. Ya. Dia menyebutkan ada Sulawesi, pemuda-pemuda yang berada di yang dari Sulawesi. Ya, jadi ini semoga membakar semangat kita semua. Nah, saya akan memutarkan pidatonya yang kurang lebih 10 menitan lebih, ya. Tolong disimak dengan baik dan didengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh
dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Oke, teman-teman, itu adalah pidato atau pembakar semangat para pejuang yang ada di Surabaya pada waktu itu, di mana pejuang-pejuang kita dari pidato tersebut memang betul-betul terbakar dan betul-betul termotivasi untuk memerdekakan, ya, terutama yang ada di Surabaya, bagaimana mereka mengusir para penjajah, ya, zaman dulunya, dan sampailah tiba di saat kita yang sekarang merdeka. Ya. Banyak dari kita yang lupa akan jasa, kemudian perjuangan dan pengorbanan dari para pahlawan yang sudah berkorban, ya. Artinya mereka mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, terlepas dari semua itu, teman-teman juga sudah sampai pada titik yang ada sekarang ini, ya. Titik di mana teman-teman sudah sampai di capaian menjadi seorang CPNS. Tidak lama lagi teman-teman sudah selesai untuk CPNS-nya. Ya. Dan saya minta teman-teman untuk betul-betul mengikuti prosesnya ini, betul-betul berjuang, betul-betul semangat, ya, jangan kendor sampai di awal. Nah, teman-teman, sampai dengan titik sampai saat ini atau pencapaian teman-teman sampai saat ini, teman-teman mungkin melupakan suatu hal yang ini di luar pemikiran teman-teman. Ya. Dari capaian teman-teman sampai dengan sekarang ini, tanpa kita sadari, banyak yang mendukung kita, banyak yang mensupport kita, banyak yang mendoakan kita. Siapa saja? Kita, saudara-saudara kita, adik, ya. Kemudian keluarga, dan yang paling penting dari semuanya adalah kedua orang tua. Ini yang banyak
kadang diabaikan oleh kita semua. Ya, kalian pasti tidak pernah terpikirkan bagaimana support kedua orang tua kita, ya, bagaimana doa yang dipanjatkan kepada kita dari kedua orang tua kita di setiap doa-doa yang dia minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kita tidak akan pernah tahu. Nah, sejauh ini apa sih yang kalian sudah bisa berikan kepada kedua orang tua kalian? Coba kalian berpikir. Kemudian sampai sejauh ini, pernahkah kalian berpikir bahwa kalian ini sudah dewasa, sudah bisa mencari nafkah sendiri, sudah bisa bekerja? Ya. Pernah nggak kalian berpikir itu bahwa kalian itu dibesarkan dari kecil sama kedua orang tua kalian? Ya, dikasih makan, disayang, apapun yang kalian minta, orang tua selalu berusaha untuk penuhi. Kemudian tanpa kalian sadari, baik dari kalian kecil sampai dengan kalian dewasa seperti ini, itu tidak menutup kemungkinan kalian pernah berbuat suatu kesalahan. Ya, baik kecil, membentak, ya, ataupun apapun itu yang membuat hati orang tua kalian itu terluka. Tapi ya bagaimanapun orang tua pasti tidak akan pernah mau menampakkan kepada anaknya bahwa dia sedang terluka dengan perbuatan kita, dengan kata-kata kita, ya, itu tidak pernah akan menunjukkan. Dia pasti hanya diam saja dan menutupi semua kekecewaannya kepada kita. Nah, sampai detik ini, sudah berapa kalikah kalian membahagiakan orang tua kalian? Sudah berapa kalikah kalian meminta maaf kepada kedua orang tua kalian? Pernahkah kalian melakukan itu? Oke, saya akan memutarkan satu video, ya. Ini mungkin tidak terlalu berkenaan ya, tapi kita ambil sebuah makna dan apa isi dalam video itu, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu apa ya, cerminan kita kepada kedua orang tua kita, bagaimana kita pengen mengungkapkan rasa maaf kepada kedua orang tua kita, ya. Saya akan memutarkan videonya, tolong disimak dengan baik, ya, dan didengarkan. Berikut videonya. Ayah, Ibu, pagi ini secuku udara hampiri kalbu. Dingin gemetar membuatku pilu. Sebuah hari yang bertahun-tahun kita tunggu. Aku menangis menghambur memeluk sujud syukurku. Ayah, Ibu, hari ini aku sambut langkahmu bukan lagi dengan rengekan manja dan aduhan tentang segala keluhanku. Hari ini aku mencoba menuangkan segala bentuk pengabdianku, berbentuk prestasi dalam beribu harapanmu. Meski hanya satu dari 1000 harapanmu yang kita tunjukkan. Tapi ayah, ibu, detik ini kau lihat putrimu berdiri di depanmu bersama teman-temannya dengan sangat bahagia. Apa putrimu ini membanggakanmu, ayah? Apa putrimu ini membanggakanmu, ibu? Ribuan tetes keringatmu mendoakanku saat kau antar aku ke sebuah tempat di mana aku rela menjauh darimu. Kau serahkan aku untuk dididik dan dibimbing di sini. Kau usap tangismu padahal setiap waktu kita saling merindukan. Ayah, ibu, hampir 1800 hari aku selalu mengganggu waktumu hanya untuk bercerita kepedihanku, kesedihanku, dan mengeluh tentang keadaan serta keinginanku. Aku selalu merengek meminta dan meminta. Dan saat itu pula
Kau selalu mengiyakannya dengan nada khas yang begitu menenangkanku. Apalagi saat yang sering kuadukan hanyalah kata boyong. Kau begitu menguatkanku. Kau anggap aku adalah sosok yang kuat. Kau yakinkan aku adalah yang terbaik. Kau selalu bisa membuatku luluh dengan segala petuahmu. Kau peluk segala rasa sakitku. Setiap ku mengeluh tentang berbagai masalah. Tapi ayah, ibu, apa putrimu ini membuatmu bangga? Saat uangmu kugunakan hanya untuk bersenang-senang, menyetarakan segalanya agar terlihat sempurna di mata manusia lain. Saat pengharapanmu kepadaku kujadikan hal yang begitu biasa. Maafkan aku, jika kesempatan waktu yang sedikit denganmu, kau sering kuacuhkan. Maafkan aku, jika aku hidup hanya hadir sebagai duka dalam tiap bait duniamu. Aku tak pernah seperti payung yang melindungimu kalau engkau basah kuyup. Aku tak pernah pula seperti bintang yang hadir seperti teman malammu, bercerita dan berbagi denganmu. Maafkan ayah, maafkan ibu, jika tak banyak yang ku mengerti selain keegoisan dan masalahku sendiri. Tak pelak ku tanyakan ibu, bagaimana denganmu? Tak pelak ku tanyakan ayah, bagaimana juga denganmu? Lantas dengan apa aku membalas segalanya? Tapi kau ikhlas untuk itu. Begitu bodohnya putrimu. Saat cinta yang begitu dalam kau berikan padaku malah sering kuabaikan. Aku lebih mencintai sosok lain yang baru saja ku kenali. Ayah, ibu, saat nanti jab kabulku telah sah menjadi pemisahku denganmu, lalu kapan lagi putrimu bisa membanggakanmu, ayah? Lalu kapan lagi putrimu bisa membanggakanmu, ibu? Aku terlalu malu. Aku sangat malu menatapmu. Karena aku tahu kesalahanku yang tak cukup ditebus hanya dengan kata maaf. Tapi ayah, ibu, lihatlah putrimu sekarang ini. Lihat kami, ayah. Lihat kami, ibu. Kami tepat di depanmu. Telah berhasil memeluk segalanya tentang tempat ini. Putrimu yang sudah bisa menapak di atas telapak kakinya sendiri. Katakanlah ayah, ibu, kalau hari ini kalian bangga pada putrimu. Untuk Senin kali ini dari Senin-Senin yang lainnya. Kali ini saja ayah, kali ini saja ibu. Berbanggalah pada putrimu. Dan doakanlah agar putrimu selalu membanggakanmu di hari-hari berikutnya. Peluk kami ayah, peluk kami ibu, peluk kami dalam linangan air mata terbahagiamu. Kali ini saja ayah, kali ini saja ibu. Lihatlah dan katakanlah putrimu membanggakanmu. Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Oke, itu adalah sebuah video bagaimana mungkin kalian lupa berterima kasih kepada kedua orang tua kalian. Dan lupa atas jerih payah orang tua kalian. Pertanyaannya di dalam video ini, apakah sudah bisa membahagiakan kedua orang tua kalian? Kata maaf yang banyak sekali di dalam video ini, apakah kalian juga sering mengucapkan ke kedua orang tua kalian? Mungkin teman-teman tidak semua ya yang ada di sini, mungkin ada yang merantau atau ada yang jauh dari orang tua kalian, ya. Itu mungkin lupa menanyakan kabar. Bagaimana sih kabar ayah dan ibu kalian, mama, papa, mungkin baik-baikkah di sana? Kalian mungkin terlalu asik dengan dunia kalian sendiri, terlalu asik dengan kehidupan kalian sendiri, sehingga kalian mungkin melupakan orang tua kalian, ya. Padahal orang tua kalian tidak pernah melupakan kalian sedikit pun. Mereka pasti selalu khawatir dengan kita, anaknya. Dan sudahkah kalian mengabarkan kepada ibu kalian, ayah kalian, gimana kabarnya
Saya di sini baik-baik saja. Saya sedang mengikuti pelatihan dasar dan saya punya cerita di hari ini. Mungkin itu bisa membuat hati orang tua kalian itu merasa senang, merasa tenang, di mana anaknya melaporkan keadaannya. Nah, gimana kalian yang tidak pernah melaporkan keadaan kalian? Atau tidak pernah sedikit pun menanyakan keadaan orang tua kalian? Itu yang jauh. Itu yang jauh. Bagaimana kalian yang sudah tinggal serumah, yang masih serumah dengan orang tua kalian? Mungkin kalian pulang ke rumah lelah, langsung tidur, atau langsung ambil makanan, kalian tidak memperdulikan bagaimana jerih payah orang tua kalian itu di rumah. Menunggu kalian, ingin mendengarkan cerita kalian, ya. Atau bahkan orang tua kalian itu disakiti oleh kalian, tapi dia tidak pernah mendengarkan kata-kata maaf dari anaknya. Nah, ini masih ada kesempatan loh, masih banyak kesempatan buat kalian menanyakan kabar orang tua kalian, buat kalian dekat dengan orang tua lagi, buat kalian peluk orang tua kalian. Mungkin kalian menganggap saya sudah dewasa, saya bukan anak-anak lagi. Mungkin saya peluk orang tua kalian. Tapi ketika orang tua itu dipeluk, ya, kalian berikan kasih sayang, itu akan berbeda, teman-teman. Ya, akan berbeda suasananya dan kalian pasti lihat sendiri deh gimana perubahan dari orang tua kalian. Ya. Kemudian selain seorang ibu, ya, kalian mungkin melupakan sosok seorang ayah. Ya, kalau ibu, ya jelas dia mengandung kalian, dia melahirkan kalian, dia mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kalian ke dunia ini. Dia memberikan kasih sayang yang tulus buat kalian. Tapi ada satu sosok ayah yang kadang kita mengabaikan, ya, terutama yang laki-laki. Ya, terutama yang laki-laki. Dia selalu menjadi bahan perkelahian biasanya dengan ayahnya, berbeda pendapat dengan ayahnya. Kemudian biasanya dia tidak setuju dengan saran dan masukan dari seorang ayah. Nah, dia tidak tahu, ya. Kadang kita melupakan sosok ayah ini untuk menghidupi keluarganya. Dia bisa bertaruh nyawa di luar sana, di luar rumahnya. Ya. Bagaimana keringatnya mengusahakan itu biar anak-anaknya makan. Tidak kelaparan. Dia mengusahakan biar anak-anaknya itu sekolah di sekolah yang terbaik. Ya, tidak ada orang tua yang mengharapkan anak-anak itu menjadi buruk. Tidak ada. Iya, sosok ayah ini yang sering kita abaikan. Bagaimana kerja kerasnya mencari nafkah, mencari duit yang halal buat menghidupi keluarganya, buat memberikan makan keluarganya. Bayangkan dari kalian kecil sampai kalian sebesar ini, sampai mungkin ada yang sudah berkeluarga, ya, itu tidak lepas dari campur tangan dan keringat serta perjuangan seorang ayah. Saya punya satu video, ya, yang mungkin bisa menggugah hati kalian. Bagaimana sih perjuangan seorang ayah, dan mungkin kita juga lupa, ya, perjuangan seorang ayah. Saya akan putarkan videonya, ya, dan saya mungkin akan membacakan kalimatnya, atau kalian nanti bisa juga sambil membaca teksnya, ya. Tapi saya usahakan untuk membacakan buat kalian. Ya. Tolong disimak dengan baik video yang akan saya putarkan. Ayah sosok yang tidak bisa lepas dari kita semua. Dari pertama lahir ke dunia, ayah adalah orang yang paling bahagia. Ayah mungkin tidak suka meneteskan air mata ketika anaknya lahir. Dia sangat senang dan bahagia. Tak terasa air matanya menetes. Belum berangkat kerja, tak nantinya ayah menggendong dan mencium anak. Ketika di tempat
diam dan pergi menenangkan diri. Seorang ayah tidak ingin menunjukkan sifat sensitifnya di depan kita semua. Setiap kita pulang larut malam, ayah dengan setia menunggu kabar. Bahkan ayah akan mencoba untuk menelpon SMS untuk menanyakan keberadaan kita. Kereta dewasa, kebanyakan dari kita akan pergi meninggalkan rumah. Bukan hanya ibu saja yang sedih ketika ditinggalkan anak. Tapi ayah akan merasa sangat sedih. Hanya saja dia tidak ingin menunjukkan kesedihan. Dia hanya akan tersenyum atau akan menangis. Ketika dia mulai merasa sepi tanpa kehadiran kita, ayah hanya akan menemani kita dan bersenyum hingga saat kita sambung aktivitas kita. Memasuki usianya yang sudah membentar dengan saat ayah ingin waktu bersama keluarganya. Seperti tahukah kamu siapa yang paling dia tunggu? Iya, kamu. Ayah sangat ingin bertemu denganmu dengan perginya yang sudah lama. Tapi marahkah dia saat kita sedang tidak bisa pulang? Tidak, dia hanya akan berkata, ya sudah, tidak apa-apa, pulangnya kalau ada waktu saja. Apalagi di saat kita sudah menikah dan memilih tinggal jauh dari rumah. Jadi ayah hanya akan memendam rasa kangennya untuk dirinya sendiri, sambil memandang foto kita waktu kecil. Terima kasih ayah atas sayang dan pengorbananmu selama ini. Maafkan aku yang belum bisa membahagiakanmu. Oke, jadi itu yang mungkin terlupakan dengan kita ya, teman-teman. Sampai pencapaian kalian saat ini, sampai dengan keberhasilan kalian saat ini, kita banyak mengabaikan orang-orang yang mensupport kita, orang-orang yang mendoakan kita, orang-orang yang mendukung kita, terutama kedua orang tua kita. Jangan lupa berterima kasih, jangan lupa meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Karena tanpa dukungan dan doanya, kita tidak akan pernah sampai di saat ini. Teman-teman, saya akan berikan suatu catatan buat teman-teman, di mana ini menjadi motivasi teman-teman ketika teman-teman semuanya lagi sedang kerja atau lagi akan kerja. Ya. Orang teman-teman ambil alat tulis menulis, sebuah kertas dan ballpoint atau pensil terserah. Dan saya akan memberikan poin-poinnya, teman-teman catat. Nanti pada saat saya next ke poin berikutnya, itu nanti teman-teman bisa menambahkan sendiri ya. Sehingga nanti rapi atau nanti bahkan mau diketik rapi dan nanti akan kalian lihat setiap kalian mau kerja. Ini biar menjadi motivasi teman-teman semua. Yang pertama, teman-teman, ya, teman-teman pasti punya janji yang belum ditepati. Janji kepada keluarga kalian mungkin, kepada keluarga kalian seperti ayah, ibu, anak, suami atau istri yang belum sempat kalian tepati. Nah, itu bisa kalian tuliskan di poin pertama. Nanti kalian bisa tambahkan. Oke? Kemudian, poin kedua, ya, teman-teman sampai sejauh ini pasti punya rasa kekecewaan. Siapa saja. Saya kecewa sama teman saya kecewa sama siapa. Kalau ada kekecewaannya, tuliskan kekecewaannya. Tapi kalau tidak ada, dikosongkan saja. Oke.
poin yang berikutnya atau poin yang ketiga. Ya. Teman-teman sudah sampai di keinginan atau capaian menjadi seorang CPNS dan sebentar lagi akan jadi ASN. Nah, apa sih yang terpikir di benak kalian? Apa capaian berikut kalian yang ingin kalian capai? Kalian bisa menuliskan poin-poinnya. Oke. Kemudian poin yang berikutnya atau poin yang keempat, ya, kalian punya karakter yang berbeda-beda. Kalian punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang positif, ada yang negatif tentunya. Kalian tuliskan sisi-sisi negatif yang ada sama kalian. Sisi-sisi positif yang ada sama kalian. Nah, yang terakhirnya itu, kalian mau ngapain sih dengan sisi tersebut? Apa yang harus kalian lakukan? Dengan sisi positif kalian, apakah dipertahankan? Ya. Kemudian apa yang kalian lakukan dengan sisi negatif kalian? Apa yang harus kalian hindari? Itu yang kalian tuliskan. Kemudian, kalian di MOC kemarin itu sudah melihat sebuah nilai-nilai dasar profesi ASN. Ya. Sudah kalian lihat nilai dasar profesi ASN. Ada disiplin, ada tanggung jawab, banyak nilai yang kalian sudah pelajari di emosi. Nah, kalian mau ngapain nih? Kalian buat janji nih di diri kalian. Ya. Apa janji terhadap diri kalian untuk penerapan nilai tersebut? Ya, pada saat kalian bekerja di unit kerja kalian masing-masing. Janji yang ada di dalam diri kalian. Oke, nanti kalian rapihkan, boleh kalian ketik atau kalian tulis kembali secara rapi. Saya minta itu semuanya ditaruh di meja kerja kalian. Sebagai apa? Sebagai reminder, sebagai pengingat bahwa kalian masih punya janji yang belum kalian tepati. Ya. Kalian punya suatu kekecewaan. Kemudian capaian kalian selanjutnya itu apa? Ya. Untuk mencapai keinginan kalian itu, apa yang harus kalian lakukan? Kalian jelas harus bekerja keras sebagai seorang ASN. Ya. Jadi ini sebagai reminder, sebagai pengingat kalian di meja kerja. Kemudian kalian punya sisi-sisi positif, sisi negatif, ya. Jangan sampai kalian pada saat kalian bekerja sebagai seorang ASN, sisi-sisi negatif kalian itulah yang muncul. Ya, yang mestinya kalian munculkan, yang mestinya kalian terapkan adalah sisi-sisi positif. Ya. Dan yang terakhir tadi itu adalah janji sama diri sendiri. Apa yang kalian akan lakukan penerapan terkait dengan nilai-nilai dasar profesi ASN. Saya memang sarankan untuk taruh di meja kerja. Kenapa? Ya, biar kalian pada saat duduk bekerja itu kalian bisa lihat kembali. Itu bisa kalian jadikan penyemangat atau cambuk diri kalian. Ya. Kemudian teman-teman, saya punya suatu video lagi. Video ini saya ambil dari seorang motivator. Ya. Motivator ini biasanya saya lihat ya banyak motivator-motivator. Saya ambil video ini dari Mary Riana, seorang motivator kuat
Saya tidak melihat dia dari mana, dia dari agama apa, dia dari kalangan apa, tapi saya mengambil setiap motivasi yang diberikan kepada kita semua. Kita tidak bisa membeda-bedakan dia si A, dia si B, tidak bisa. Semuanya sama. Ya. Saya akan memutarkan videonya. Ini biar menjadi motivasi untuk kalian yang sedang berjuang. Berikut video. Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit, dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti. Kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa kamu harus melalui semua ini? Kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini? Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu, memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu, apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang, berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia.
yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali walaupun luka masih belum pulih. Kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya untuk kamu yang menonton video ini. Semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Dan semoga Tuhan selalu memberkati. Oke, teman-teman. Tadi sudah lihat ya videonya. Untuk kamu yang sedang berjuang sampai saat ini. Mudah-mudahan teman-teman semua tidak pernah menyerah dengan perjuangannya. Untuk sampai di titik yang kalian ingin capai. Ya, ini mungkin sebuah titik awal buat kalian atau kesuksesan kalian. Masih banyak capaian yang harus kalian lewati, masih banyak rintangan, batu-batu kerikil, bahkan tembok tinggi pun yang harus kalian panjat. Untuk melewatinya itu tidak mudah. Kalian harus betul-betul tetap berusaha, kerja keras, tentunya tidak mudah putus asa, tetap semangat, ya, dan kejar sampai kalian dapat, ya. Saya itu kadang orang mengatakan, Bapak nggak pernah capek ya. Sesungguhnya saya merasa lelah, ya. Tapi saya tidak mudah menyerah begitu saja, ya. Kalau mau dilihat jadwal saya itu biasanya tidurnya jam 1, jam 2, dan saya harus bangun subuh lagi. Ini bukan cuma sehari 2 hari saya lakukan. Ini hampir tahun sudah, bertahun-tahun, ya. Dan kadang saya merasa lelah, kadang saya sampai di titik jenuh. Namun saya bakar lagi semangat dalam diri saya. Saya tidak boleh menyerah. Kalau saya menyerah, saya nanti ke depannya tidak bisa apa-apa lagi. Ya. Saya harus capai apa yang ingin saya gapai. Masih banyak yang belum tercapai. Masih banyak titik yang belum saya sampai. Ya. Mungkin kalau kalian melihat orang lain, wah, dia sudah sampai sejauh ini. Tapi belum tentu buat dia. Dia masih punya titik-titik ke depan yang harus dicapai. Nah, kalian buat titik-titik itu. Titik-titik di mana kalian harus mencapai keinginan kalian. Bagaimana caranya? Kalian harus bekerja keras. Ya, kalian tunjukkan. Kalian tidak akan sampai di karir ini saja, tentunya. Kalian akan stuck sampai di sini saja ketika kalian tidak bekerja keras. Saya sedikit ceritakan masa lalu saya. Ini mungkin kelam buat saya, tapi ini biasanya saya share kepada peserta. Kenapa? Ini biar menjadi motivasi buat peserta dan orang lain yang mungkin tidak tahu kisah saya. Dulunya saya itu seorang pegawai. Saya diangkat dari 2019, saya lulus dari pendidikan. Saya tamatan STPDN tahun 2019. Tahun 2009. Saya mendaftar itu di 2006, lulus SMA, saya langsung diterima. Dan tidak ada universitas lain yang saya masuki. Padahal saya punya 3 beasiswa. Ya, 3 beasiswa. Gratis. Di Jogja,
kemudian Bandung, sama Surabaya kalau saya tidak salah. Orang tua saya menginginkan saya untuk masuk IPDN. Tapi saya tidak, karena ingin membanggakan atau membahagiakan orang tua. Saya mengatakan, oke, saya ikut. Saya tidak mendaftar di universitas lainnya. Saya coba daftar di situ. Dengan semua kerja keras saya. Waktu itu berat badan saya mencapai hampir 90 kilo, teman-teman. Ya, hampir 90 kilo dengan tinggi kurang lebih 173 waktu itu, pada masa saya waktu itu. 173 sampai 174 lah. Saya berlatih untuk bisa masuk. Ya. Entah, kalau lagunya entah apa yang merasukimu. Ya. Begitu saya mendapatkan pengumuman, saya menjadi orang yang pertama di peringkat 1. Saya tidak pernah terpikirkan itu. Dan saya waktu itu pendaftarannya di Kota Palu, dan saya ditarik ke provinsi. Hanya 3 orang yang peringkat 1, 2, dan 3. Saya ditarik ke provinsi. Saya biasa-biasa saja. Saya anggap, itu biasa-biasa saja. Oke. Lewat semua prosesnya, saya diterima. Saya nggak tahu ini sekolah apa. Saya pernah dengar itu sekolahnya dipukul-pukulin. Katanya kayak gitu. Saya belum mengerti apa-apa. Dan mungkin orang menganggap di luar sana yang belum paham tentang hal itu kok kejam sekali. Karena mungkin orang di luar sana belum tahu apa maknanya sebenarnya. Oke, nanti saya ceritakan. Ini karena direkord juga, saya takut-takut juga. Nanti jangan diekspos. Oke, jadi saya diterima di sana. Begitu saya diterima, saya belum ditetapkan lulus di sana karena masih ada sesi pantohir, namanya pantauan akhir. Saya harus melewati beberapa tes lagi. Dengan itu bukan cuma ratusan lagi ya. Waktu di pendaftaran di Sulawesi Tengah itu saya ribuan, hampir dengan CPNS penerimaan. Yang diterima hanya 29 orang. Dan saya salah satunya. Lulus, saya belum tahu apa-apa, saya udah kena jotos. Saya bilang, ini sekolah apa sih sebenarnya? Tapi saya have fun saja. Have fun saja, karena memang dulunya saya, orang bilang preman ya, dari SMP sampai SMA saya preman. Tapi premannya preman, bukan preman yang malas belajar, atau preman yang nilainya anjlok, tidak. Ya. Saya abu-abukan hal itu. Ya, karena banyak yang nakal waktu zaman SMP SMA nilainya anjlok. Saya tidak. Alhamdulillah nilai saya bagus-bagus. 9, 8, 9,5, tidak ada yang di bawah 7 ataupun yang merah. Oke. Kemudian saya lulus. Setelah lulus, yang menguatkan saya hanya apa? Orang tua. Semua ujian yang ada di dalam, semua hal-hal yang buruk orang pikirkan, itu saya lewati. Dengan mudah, so easy. Tidak ada yang sulit buat saya. Kalau kalian pikir, yang kalian dengarkan hanya 1, 2, 3 orang yang gebukin, saya itu dipercayakan dulu sebagai ketua kontingen angkatan 18. Ya, ketua kontingen di Morowali Utara itu angkatan saya ada Camat Sahdan. Ya. Dan ada yang pernah pindah udah Fatmawati Rusli. Nah, itu angkatan saya di Morowali Utara. Dan saya dipercayakan menjadi ketua kontingen. Ketua kontingen itu waktu dulu katanya jatah lebih. Kalau temennya anggotanya dapat 5, saya dapat 10. Kalau temannya tangan, saya kaki. Kalau temannya di darat, saya di udara. Seperti itu. Tapi semuanya bisa terlewati dengan saya. Itu so easy saya buat. Ya. Kenapa? Saya penyemangatnya kedua orang tua, kemudian saya harus bisa melewati ini semua. Tidak ada yang tidak bisa buat saya. Itu yang selalu saya tanamkan. Dan saya beranggapan saya harus menjadi orang yang pertama. Atau saya harus bisa. Oke, melewati itu semua, saya jadi pegawai. Begitu jadi pegawai, saya malah down, teman-teman. Mungkin karena masa muda saya tidak nikmati.
saya merasa down. Dulunya saya itu dikenal dengan Arhan yang paling malas masuk kantor. Bayangkan saya penempatan di BKD 2009. Ya, BKD tidak main-main. Sampai dengan 2012, saya jarang masuk kantor atau bolong-bolong absen saya. Saya masih asik di dunia luar, begitu berbebas dari semuanya. Seiring berjalannya waktu, saya itu banyak dapat wejangan motivasi dari atasan, dari rekan-rekan kerja saya. Sampai lagi saya di titik jenuh. Ya, saya berpikiran mau sampai kapan saya seperti ini. Teman-teman saya yang ada di kabupaten sudah jadi lurah, sudah ada yang seklur, sudah ada yang kasub, eselon 4. Bahkan yang tercepat itu kabit waktu itu, teman saya, angkatan saya. Saya masih stuck. Tidak bisa. Saya harus menunjukkan saya juga bisa. Dan saya memang punya kinerja yang bagus. Saya sudah punya dasar ilmu pemerintahan. Oke. Saya mulai menata diri. 2013-14 saya menata diri. Saya tidak butuh waktu bertahun-tahun. Saya cukup tunjukkan di 1 tahun pertama. Ya, bagaimana kerja keras saya di kantor. Tidak ada tugas yang tidak selesai saya buat. Seberat apapun itu saya tidak pernah menolak. Saya selalu mengatakan siap, saya akan kerjakan. Dan saya langsung kasih kepastian, saya akan selesaikan ini besok, paling lambat jam sekian. Kalau itu memang banyak. Tapi kalau tidak, saya akan sampaikan bahwa Bapak tunggu saja 2 jam, saya akan taruh di meja Bapak. Kinerja saya tata selama 1 tahun. 2 tahun saya semakin berubah drastis, 3 tahun, dan sampai di 2018. 2017, 16, 17, 18, ya, itu betul-betul kinerja saya dikatakan baik. Saya tunjukkan itu baik. Di setiap pelatihan saya buktikan bahwa saya harus menjadi orang yang nomor 1. Waktu itu saya bersaing dengan kabupaten, dengan teman-teman yang ada di BPSDM juga, di semua kabupaten ya. Waktu itu pelatihan TOC untuk mendapatkan sertifikat untuk menjadi PIC atau evaluator. Dulunya itu diwajibkan untuk memegang sertifikat. Fungsi saya itu langsung dari Kepala LAN Makassar, ya, Pak Andi Taufik, dan beberapa senior di suara yang jadi pemimpin saya. Jadi saya tunjukkan bahwa saya harus bisa dan harus capai peringkat 1. Saya berusaha keras. Apapun itu, semua tugas-tugas saya selesaikan ya sebaik mungkin. Waktu itu saingan saya ada Pak Rahmat, ada beberapa orang. Pak Rahmat itu termasuk orang 5 besar. Ya. Kalau saya tidak salah 5 besar ya. Rahmat. Pada waktu itu. Dia juga baru pindah. Oke, saya bersaing dengan banyak orang, hampir 200, kalau saya tidak salah 200 apa 150-an. Dan itu orang-orang pilihan. Saya tunjukkan dari pengerjaan tugas semuanya saya kerjakan, dari pembuatan laporan semuanya saya kerjakan sendiri. Akhirnya saya bisa buktikan. Begitu pengumuman, saya fine-fine saja seperti biasa. Saya tidak pernah berharap lebih. Saya hanya memaksimalkan. Saya ingin capai 1. Saya ingin capai yang terbaik. Tapi begitu hasil akhir, saya ikhlas. Apapun hasilnya, ya, saya terima. Prinsip saya, proses yang saya jalani tidak akan membohongi hasil yang akan saya dapat. Semua kerja keras saya dari awal sampai dengan akhir itu tidak akan bohong. Ya, itu tidak pernah bohong. Nah, begitu pengumuman, saya tidak percaya kalau saya mendapatkan peringkat pertama. Setelah dibacakan di upacara, bayangkan di upacaranya. Ya. Disebutkan dari 10, yang 10 dulu sampai dengan 1. Nah, yang di 1 saya rasa-rasanya pengen kencing di celana karena waktu itu saya jadi pemimpin upacara, ya. Saya rasa-rasanya mau kencing di depan itu. Saya bilang, wah, saya tidak pernah tidak pernah menyangka
Tapi ya itu tadi, saya kuatkan bahwa semua usaha saya, semua proses yang saya jalani, itu tidak akan pernah membohongi hasil yang akan saya dapatkan. Dan itu saya buktikan. Nah, sekarang giliran kalian. Ya, karir kalian masih panjang. Ya, itu tadi yang saya bilang. Saya saja sampai di posisi saat ini, itu masih banyak kerikil-kerikil, bahkan tembok. Ya, kalau ada orang bilang tembok tertinggi, ya itu harus saya panjat untuk lewati itu. Ya, mau pakai tali, mau pakai helikopter, terserah. Pokoknya yang penting saya bisa lewat tembok itu. Ya, itu kerja kerasnya. Bukan menghalalkan segala cara, ya tidak. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi kerja kerasnya. Oke? Nah, ini menjadi motivasi buat kalian. Kalian ini masih panjang. Masih sementara proses pelatihan. Nah, saya tidak sempat kasih wejangan ini atau motivasi ini kepada kelompok yang lain. Saya berharap di kelompok satu ini, setelah mendapatkan motivasi dari saya ini, mendapatkan pengalaman yang saya sudah bagikan, mudah-mudahan kelompok satu adalah yang peringkat 10 besar nantinya. Amin ya. Dan buktikan bahwa kalian bisa. Buktikan kalian mampu. Ya. Seperti yang kalau sosialisasi kemarin saya sampaikan, tidak ada orang bodoh dan pintar. Yang ada itu orang mau dan malas. Ketika kalian malas, ya begitu saja. Tapi ketika kalian mau berusaha, berjuang, insya Allah hasilnya tidak akan pernah bohong. Teman-teman. Saya jamin 100%, kalau ada 1000%, saya kasih 1000% deh. Ya. Itu sudah saya buktikan berulang kali. Berulang kali. Begitupun dengan pimpinan kinerja saya. Saya tunjukkan, saya tidak pernah mau menjilat. Dari saya bertugas sama seperti Pak Anca, Pak Rahmat. Saya semenjak jadi staf tidak pernah meminta perjalanan dinas. Tidak pernah meminta untuk ditugaskan kemana. Saya sampaikan kepada pimpinan, ketika ada surat tugas di meja saya, itu berarti perintah untuk saya untuk menjalankan tugas. Selama itu tidak ada, saya tetap mengerjakan tugas saya. Itu prinsip saya. Dan saya tidak pernah mengemis-ngemis kepada atasan atau mencari muka, istilahnya. Oke. Mungkin di BPSDM saya juga dikenal dekat dengan Ibu Kaban atau dekat dengan pejabat-pejabat lain. Itu saya bangun secara betul-betul secara kedekatannya, bukan ada maksud lain. No. Kalau dengan Ibu Kaban, dengan beberapa kayak seperti kabit saya, itu karena senior junior kami bangun di sekolah kedinasan kita. Jadi kakak adik. Ketika kita bekerja itu profesional, ya profesional, atasan bawah. Namun ketika kita di luar itu kakak adik, mau setua apapun dia atau semuda apapun dia. Saya kadang dibilang, oh Pak ini kenapa bisa dekat? Kadang dibilang anak emas. Tidak. Saya bangun itu memang betul-betul secara profesional dan berjenjang. Ketika ada yang saya ingin adukan, saya tidak langsung ke atas. Saya melewati kabit saya. Setelah kabit saya, baru kita sama-sama ke atas. Itu biasanya. Dan saya berharap teman-teman juga punya semangat yang lebih dari saya. Ya. Karena ini sudah pengalaman yang saya bagikan. Dan teman-teman semua punya semangat yang lebih ya. Bakar kembali semangatnya di dalam diri kalian. Bisa mendapatkan peringkat di pelatihan ini dan bisa menunjukkan bagaimana kualitas kinerja kalian ketika kalian selesai pelatihan ini. Kalian buktikan bahwa apapun yang semua yang kalian dapatkan bisa kalian terapkan pada saat kalian bekerja di instansi kalian. Ya, mungkin kalian di awal ele-elean atau orang bilang malas-malasan. Tunjukkan bahwa kalian bisa. Ya, jangan sampai nanti begitu orang datang, ya tidak ada kerjaan, main HP. Tidak ada kerjaan main onet di laptop atau di komputer, ya. Atau main Zuma, ya. Itu permainannya ASN kalau saya tidak salah itu ya. Nanti mau diganti saja, bukan Zuma, ASN.
Oke, teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat, tetap berjuang, lewati semua proses dengan baik, dan kerja keras tentunya. Tidak ada yang instan di dunia ini. Semua dicapai dengan kerja keras dan tentunya dengan semangat. Ya, semoga teman-teman punya semangat itu. Tadi sudah disemangati di awal terkait dengan perjuangan pahlawan, kemudian sudah diingatkan bagaimana perjuangan kedua orang tua kalian, mendukung kalian, kedua orang tua kalian. Ya, tinggal kalian bagaimana mengaplikasikan nanti, ya, baik di pelatihan ataupun setelah selesai pelatihan. Ya, tetap semangat pesan saya dan sukses buat teman-teman semua. Ikuti pelatihannya dengan baik, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Tetap jangan berkumpul-kumpul, nanti itu akan mengganggu dan menghambat pelatihan kalian. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya berhasil dan peringkat 1 lah, kalau bisa peringkat 1 semua, sama seperti kelompoknya, kelompok 1. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santiago. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima Selamat kasih. sore, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, rekornya udah boleh dimatikan. Siapa yang record?